lihat tidak kurang apapun. Oke. Untuk mata pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Bagaimana atau apa itu larutan elektrolit dan elektrolit? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke, bagaimana dengan tayangan tadi? Dalam tayangan tadi itu ada seorang pencari ikan dengan menggunakan alat strum. Nah, alat strum tadi itu tidak disentuhkan ke badan ikan, tetapi ikan itu bisa mati. Kenapa? Padahal hanya dicelupkan di dalam air sungai. Jadi air tersebut mengandung partikel-partikel yang bisa mengantarkan listrik. Untuk larutan-larutan listrik itu bagaimana? Apakah semuanya bisa mengantar listrik atau tidak? Nah, mari kita bahas tentang elektrolit dan elektrolit berikut. Baik, kita akan membahas lebih mendalam tentang larutan elektrolit dan non elektrolit untuk kelas 10 MIPA semester 2. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada peta konsep, evaluasi, daftar pustaka dan seterusnya ya. Kita langsung ke kompetensi dasar. Inilah kompetensi dasar untuk larutan elektrolit dan non elektrolit, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya antar listriknya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama adalah diantaranya menyimpulkan gejala-gejala hantaran listrik dalam berbagai jenis larutan berdasarkan data pengamatan. Kemudian yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam kelompok larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang ketiga, menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Yang keempat, menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Apa itu senyawa kovalen polar? Nanti akan kita lihat secara bersama ya. Oke, berikutnya peta konsep. Untuk memudahkan pembahasan materi, perhatikan peta konsep berikut. Larutan ini adalah campuran homogen ya antara pelarut dan zat terlarut. Larutan sendiri itu dibedakan atau terdiri dari larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit itu adalah larutan pengantar listrik yang bisa mengantarkan listrik, yaitu larutan elektrolit. Sedangkan larutan non elektrolit bukan pengantar listrik, misalnya adalah gula dan alkohol. Kemudian untuk larutan elektrolit sendiri berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Untuk senyawa ion itu sifat elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Contohnya adalah asam, basa kuat, garam tertentu. Sedangkan yang lemah adalah elektrolit lemah. Contohnya asam dan basa lemah. Itu adalah peta konsep yang akan kita pelajari dalam materi berikutnya. Oke, lanjut kita langsung ke materi inti. Oke ya, ini tadi adalah gambaran untuk alat setrum ikan di dalam sungai ya. Tadi sudah kita tayangkan. Kita langsung ke materinya ya. Salah satu sifat larutan yang penting ialah daya antar listrik. Oleh karena itu kita akan membahas larutan elektrolit dan elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat mengantarkan arus listrik. Larutnya disebut larutan elektrolit. Mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik? Hal ini disebabkan elektrolit terurai menjadi ion-ion dalam pelarut air. Yang namanya ion-ion itu hanya ada dua, ion positif dan ion negatif. Akan tetapi, mengapa lelehan senyawa ion dapat mengantarkan listrik, sedangkan lelehan tanpa air
senyawa kovalen polar tidak dapat mengantarkan listrik? Nanti akan ditemukan jawabannya. Tadi untuk larutan elektrolit sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah zat elektrolit yang terurai sempurna dalam air. Yang dimaksud terurai sempurna adalah terurai menjadi ion-ion positif dan negatif ya. Daya antar listriknya relatif baik walaupun konsentrasinya relatif kecil. Tergolong elektrolit kuat yaitu yang pertama asam-asam kuat seperti asam klorida, asam klorat, asam sulfat, asam nitrat dan lain-lain. Kemudian basa-basa kuat yaitu basa-basa dalam golongan alkali dan alkali tanah seperti natrium hidroksida, barium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida. Sedangkan garam-garam yang mudah larut seperti natrium klorida, kalium iodida, aluminium sulfat dan lain-lain. Oke. Sedangkan elektrolit lemah yaitu zat elektrolit yang terurai sebagian membentuk ion-ionnya dalam pelarut air. Yang dimaksud sebagian adalah seperti ini ya. Sebagian masih ada yang berupa molekul. Nanti dalam simulasi ada kelihatan ya. Sebagian dalam berupa molekul, kemudian sebagian lagi ada yang berwujud ion positif dan negatif dalam pelarut air. Contohnya dalam asam lemah, misalnya adalah C3COH atau asam asetat, dan basa lemah adalah amonium hidroksida atau N4OH. Tergolong elektrolit lemah yaitu asam-asam lemah, contoh C3COH, HCN. HCN adalah asam cyanida, HCO3 asam karbonat, H2S asam sulfida. Kemudian basa-basa lemah diantaranya adalah amonium hidroksida, nikel hidroksida dan lain-lain. Garam-garam yang sukar larut seperti perak klorida, kalsium kromat, lumbung iodida dan lain-lain. Kuat atau lemahnya suatu elektrolit secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Pada tahun 1984, Svante August Arrhenius berhasil menjelaskan bahwa elektrolit dalam pelarut air dapat terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan non-elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ionnya. Senyawa ion akan terurai menjadi ion-ion dalam pelarut air. Contohnya adalah natrium klorida menjadi ion natrium dan ion klorida, Na+ dan Ca-. Senyawa ion baik dalam pelarut air maupun dalam bentuk lelehannya dapat mengantarkan listrik. Untuk senyawa ion ya, larutan maupun lelehan ya. Yang ada lelehan seperti ini, dia mencair tapi tanpa air, misalnya karena dipanaskan ya. Kemudian senyawa ion, sifat senyawa ion itu kalau berupa padatan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini dikarenakan dalam padatan ion-ionnya tidak bebas bergerak. Sedangkan lelehan dapat mengantarkan listrik sebab dalam lelehan ion-ionnya dapat bergerak relatif bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Larutan dalam pelarut air dapat mengantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ionnya dapat bergerak bebas. Ini adalah untuk senyawa ion. Berikutnya senyawa kovalen. Senyawa kovalen polar dapat mengantarkan listrik dalam pelarut air karena molekul-molekulnya akan terurai menjadi ion-ionnya. Sebagian terurai menjadi ion-ionnya. Ini tandanya adalah bukan tanda panah ke kanan tapi ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Masih ada CH3COH yang tidak terurai. Jadi CH3COH sebagian terurai menjadi CH3CO- dan H+. Jadi masih ada molekul CH3COH yang tidak terurai. Akan tetapi senyawa kovalen yang lain seperti gula tidak dapat mengantarkan listrik dalam pelarut air. Ini bukan kovalen polar tetapi kovalen non polar. Tidak hanya gula, urea, gula, minyak itu adalah tidak dapat mengantarkan listrik. Hal ini disebabkan molekul-molekul C12, C22O11 yaitu molekul gula tidak dapat terurai menjadi ion-ion dalam pelarut air. Jadi senyawa kovalen dapat berupa elektrolit kovalen polar maupun non elektrolit kovalen non polar. Ya, tadi derajat ionisasi secara kuantitatif kuat lemahnya larutan elektrolit dapat diukur dengan derajat disosiasinya atau derajat ionisasi atau alfa. Alfa derajat disosiasi untuk senyawa ion per derajat ionisasi atau senyawa kovalen polar.
alfa adalah jumlah mol. Jumlah mol zat yang terurai menjadi jumlah mol zat mula-mula. Ini adalah rumusnya. Jadi untuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1, artinya terionisasi sempurna. Semuanya membentuk ion positif dan negatif. Sedangkan elektrolit lemah antara 0 dan 1 itu adalah alfanya. Untuk non elektrolit, alfanya sama dengan 0, tidak terionisasi. Oke. Perbedaan secara mendasar untuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit adalah untuk elektrolit kuat, jenis zat yang terlarut adalah senyawa ion, elean dan larutan, dan senyawa kovalen polar, larutan yang terionisasi sempurna alfa dengan 1. Tes nyala lampu terang, lampu biasanya nyalanya terang pakai tes ya. Tes elektrodenya terbentuk banyak gelembung gas. Untuk elektrolit lemah, senyawa kovalen polar yang terionisasi sebagian, alfanya antara 0 dan 1. Kemudian nyala lampu biasanya redup, bahkan kadang tidak menyala ya. Kemudian terbentuk sedikit gelembung gas. Sedangkan non elektrolit senyawa kovalen polar yang tidak terionisasi sama sekali. Bagaimana dengan lampu? Tidak menyala lampunya atau mati. Kemudian pada elektrodenya tidak ada gelembung gas. Nanti akan lebih jelas lagi pada animasi untuk uji elektrolit berikut. Mari kita saksikan bersama untuk simulasinya ya. Nah, ini adalah simulasi uji larutan elektrolit. Yang paling kiri adalah larutan non elektrolit. Perhatikan, ini elektrode positif dan negatif. Ini molekul-molekulnya. Molekulnya adalah molekul daripada senyawa elektrolit. Ini tidak terionisasi menjadi ion positif dan negatif. Nah, ya. Tidak ada gelembung gas. Sedangkan ini elektrolit kuat, banyak gelembung gas. Ini yang non elektrolit lampunya mati, tidak ada nyala. Ini terang nyalanya ya. Ini terang. Kemudian banyak gelembung gas. Nah, ini terionisasi menjadi ion positif dan negatif. Nih, yang positif menuju negatif, yang negatif menjadi positif ya. Nih. Kemudian banyak gelembung gas tadi sudah. Kemudian elektrolit lemah. Nah, namanya lemah itu tidak kuat ya. Lampunya itu nyalanya redup, tidak seterang pada larutan elektrolit. Gelembung gasnya juga sedikit. Kemudian molekul-molekulnya terionisasi sebagian. Nah, ini sebagian terionisasi menjadi ion positif dan sebagian menjadi ion terionisasi menjadi ion positif negatif ya. Sebagian positif, sebagian negatif. Ada sebagian yang tidak terurai nih. Ada yang begini tidak terurai nih. Berupa bulatan 2 ya, bulatan 2. Kalau ini tidak terurai sama sekali non elektrolit. Itu adalah untuk larutan elektrolit lemah, simulasi uji larutan elektrolit dari ketiga zat non elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Oke, untuk lebih mengetahui apakah kita sudah memahami materi tentang larutan dan elektrolit, mari kita latihan soal tentang soal-soal dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita ya, kita mulai ya. Oke. Ya, contoh. Nomor 1, suatu larutan merupakan pengantar listrik yang baik jika larutan tersebut mengandung yang A, air yang terionisasi, B, logam yang mengantar listrik, C, elektron bebas bergerak, D, ion-ion bebas bergerak. Coba kita pilih yang A. Oh, salah. Wes angel. Nanti wes angel. Wes angel. Lanjut. Nomor 2, larutan di bawah ini yang tidak dapat mengantarkan listrik adalah garam dapur, alkohol, urea, glukosa. Misalnya dari D dulu, glukosa. Ini bisa mengantarkan listrik atau tidak? Wes angel. Urea? Wes angel. Wes angel.
angel. Oke, yang ketiga larutan berikut yang merupakan pasangan elektron lemah adalah ini asam klorida dan alfa sulfat. Kita lihat. Wis angel. Nah, asam klorida dan amoniak. Wis angel. Wis angel. Demikian tadi bahasan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang larutan elektrolit dan elektrolit. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau kurang jelas nanti bisa diputar ulang video pembelajaran ini, dipahami. Masih belum paham lagi, nanti bisa tanya langsung ke saya lewat Japri atau lihat dari tayangan-tayangan yang lain yang referensinya berbeda ya. Oke, untuk melatih kemampuan kalian silakan kerjakan soal-soal dalam evaluasi atau yang Bapak kirim lewat Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.